Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita lanjut materi kita pada minggu sekarang tentang letak dan luas Indonesia. Nah, anak-anak ibu semuanya, pada waktu SD, Ananda pasti sudah belajar ya tentang letak Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di mana? Ya, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, kira-kira kita tahu letak Indonesia dari antara dua benua dan dua samudra itu dari mana? Kita tahunya adalah dari peta. Ya, jadi kita tahu letak Indonesia adalah dari peta. Sekarang pertanyaannya, peta itu apa pengertiannya? Peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar. Pada suatu bidang datar ini digarisbawahi dan diperkecil dengan menggunakan skala. Anak ibu pernah lihat globe? Globe apakah bidang datar? Tidak, itu adalah bentuk bumi dalam bentuk bulat ya. Nah, artinya beda ya antara peta dengan globe. Kemudian satu lagi atlas. Atlas apakah dalam bentuk bidang datar dia? Tidak, atlas dalam bentuk buku. Jadi sama-sama mereka membuat sebuah peta, sama-sama menentukan letak suatu negara, tapi bukan peta namanya, beda-beda namanya. Dan diperkecil dengan menggunakan skala. Oke, sekarang kita lihat komponen penyusun peta. Komponen penyusun peta yang pertama adalah judul peta. Judul peta itu adalah menunjukkan isi suatu peta. Melalui judul ini kita tahu bahwa itu adalah peta negara Indonesia. Itu adalah peta benua Amerika. Kita tahu dari judul peta. Jadi judul adalah sangat penting sekali dalam sebuah peta. Kemudian setelah judul ada skala peta. Skala itu adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Ya. Itu namanya skala peta. Karena peta tadi itu diperkecil dengan skala ini. Ada aturannya. Nah, jadi skala peta itu ada dua juga. Ada skala angka dan juga skala garis. Skala angka, seperti namanya, berwujud perbandingan angka. Kalau skala garis, nanti berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Biasanya skala garis ini ada dalam kolom legenda. Nah, kita lihat. Ini yang di atas ini adalah skala garis. Ini yang di bawahnya adalah skala angka. Kita lihat. 1 cm pada peta, 1 cm pada peta sama dengan 10 km pada jarak sebenarnya. Artinya untuk membuat peta kita membutuhkan skala 1:1 juta. Kenapa 1 juta? Karena cm ke kilometer, nah ini ukurannya adalah 1 juta jadinya kan. Dikali berapa dia itu? Nah, coba hitung. Ananda, ibu yakin Anda pasti bisa. Kalau seandainya perbandingannya 1 cm di peta, 5 km di jarak sebenarnya, skalanya 1:500.000. Tergantung perbandingannya, makanya skalanya juga akan berbeda. Sampai di sana anak-anak ibu paham ya? Bu yakin semua sudah paham. Oke, kemudian komponen selanjutnya adalah orientasi utara. Orientasi utara itu adalah bentuk orientasi yang ditunjukkan oleh simbol berbentuk warna. Nah, melalui orientasi utara inilah Ananda tahu kalau benua Asia itu terletak di sebelah utara Indonesia. Nanti kita lihat gambarnya ya. Kemudian
Simbol peta. Simbol peta itu adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Simbol peta ini ada 4. Ada simbol titik, ada simbol garis, ada simbol warna, dan ada simbol area. Ini adalah orientasi utara. Dalam sebuah peta, kita nanti akan lihat batas-batasnya. Kalau batas sebelah utara dari Indonesia adalah benua Asia, sebelah selatannya adalah benua Australia. Nanti sebelah timurnya apa, baratnya apa, timur lautnya apa, barat lautnya apa. Nah, itu kita tahu dari orientasi utara ini. Paham sampai di situ? Paham ya? Kemudian ini simbol garis. Nah, jadi dalam peta nanti tidak langsung dibikin di situ namanya sungai, tapi dibikin yang seperti ini. Ini namanya simbol ya, simbol garis. Sungai simbolnya seperti ini, jalan raya seperti ini simbolnya. Nah, nanti ada dalam legenda. Kemudian ini simbol area, danau, arealnya seperti ini. Sawah. Kemudian ini simbol titik. Dalam peta itu nanti tentukan ibu kota negara Indonesia apa. Nah, ada bentuknya seperti ini. Seperti ini ditulis ada Jakarta. Berarti itu adalah ibu kota negara Indonesia. Kemudian dalam di Provinsi Sumatera Barat, apa ibu kotanya? Ada titiknya nanti. Nah, di situ adalah Padang misalnya. Artinya di setiap simbol titik itu akan ditulis nama daerah atau wilayahnya nanti. Kemudian ini simbol warna. Nah, kalau ketinggian antara 0 sampai 100 meter, warnanya hijau. Kemudian ketinggian daratan 100 sampai 500 meter, hijaunya sudah agak pudar. Nah, seperti itu. Kalau warna biru itu adalah air. Itu namanya simbol warna. Kemudian garis koordinat. Nah, garis koordinat ini adalah garis khayal pada peta yang berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Nah, di sini tujuannya untuk menentukan letak astronomis suatu negara, kita harus melihat yang namanya garis koordinat, yaitu garis yang membujur dan juga garis yang adanya garis lintang. Kemudian setelah itu ada inset. Inset itu adalah peta kecil yang ada dalam sebuah peta. Nanti kita lihat ya bentuknya. Ini. Tadi kita lihat ini judul ya, judul peta. Judulnya adalah Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini judulnya. Kemudian insert ini yang Ibu jelaskan tadi, peta kecil yang ada dalam sebuah peta. Kemudian garis koordinat. Garis koordinat itu terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Ini garis bujur, garis yang membujur dari utara ke selatan. Garis lintang, garis yang melintang dari barat ke timur, itu garis lintang. Nah, garis lintang dan garis bujur ini yang menentukan letak astronomis. Kemudian ini orientasi utara. Orientasi utara ini yang menentukan nanti letak Indonesia secara geografis. Kemudian ini skala yang Ibu jelaskan tadi, skala peta. Skalanya ada skala angka dan juga skala garis. Ya. Kemudian apa lagi tadi? Legenda nanti ya. Ini legenda nih. Oke, sampai di situ sudah paham tentang letak-letak komponen penyusun peta. Nah, kita masuk kepada legenda. Legenda itu adalah keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Kemudian sumber peta orang atau lembaga yang membuat peta. Jadi dalam sebuah peta nanti di bawahnya akan ada penerbitnya atau siapa sih yang membuat peta ini. Oke, kita lihat ini bentuk legenda. Jadi semua simbol itu akan dimasukkan ke dalam legenda. Ya, semua simbol-simbol tadi akan dimasukkan ke dalam legenda. Sebenarnya ini kan tadi adalah ada simbol garis, ada simbol titik. Nah, itu dimasukkan ke dalam sebuah legenda. Oke, sampai di situ materi kita tentang letak dan luas Indonesia
yang kita lihat melalui peta dan sudah kita ketahui juga komponen-komponen penyusun peta. Ibu berharap Ananda sudah paham. Kalau belum paham, boleh di komen di bawah dan boleh juga japri. Sampai di situ, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.